Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian menonton video ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, pada pembelajaran saat ini, kita akan melanjutkan materi bab 5, Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu materi berikutnya yang berjudul B. Pentingnya Konsep Integrasi Nasional. Sebelum itu, amatilah gambar berikut. Pada gambar ini, bisa kita analisis perbedaan pendapat diperbolehkan dan merupakan hak setiap orang. Namun, perbedaan tersebut jangan sampai menghancurkan sendi-sendi persaudaraan antar anak bangsa. Jika terjadi perselisihan dan bentrokan, kita semua yang akan rugi. Sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation, yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai dua arti, yaitu arti politis dan antropologis. Sekarang kita bahas pengertian integrasi nasional secara politis dan antropologis. A. Secara politis, integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan B. Secara antropologis, integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi di negara kita terjadi dua kali integrasi, yaitu integrasi secara antropologis, setelah itu baru integrasi secara politis. Contoh integrasi secara antropologis adalah kedatangan bangsa India ke Indonesia, yang kemudian melahirkan sistem kerajaan yang ada di Indonesia. Selain itu, bangsa India juga membawa pengaruh agama di Indonesia, yaitu munculnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia, yang sebelumnya bangsa Indonesia beragama animisme atau dinamisme. Lalu penyatuan integrasi secara antropologis juga terjadi pada saat agama Islam masuk ke Indonesia yang dibawa oleh para pedagang dari Persia, dari Gujarat, dari Arab, yang mana kedatangan agama Islam ini membawa pengaruh kebudayaan dan politik berupa kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang membawa pengaruh bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, integrasi politis terjadi di Indonesia, yaitu ketika para pemuda menyatukan pikiran dan hati nurani mereka dalam Sumpah Pemuda di tahun 1928, yang mana saat itu para pemuda mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Lalu integrasi secara politis ini pun semakin diparipurnakan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai berdirinya suatu identitas baru, yaitu identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah
contoh dari integrasi secara antropologis dan secara politis. Maka dapat kita simpulkan, integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi, dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu syarat integrasi. Syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan antara satu dan lainnya. Jadi harus ada rasa saling membutuhkan di antara suku bangsa yang ada di Indonesia. Misalkan wilayah kita di Samarinda, tentu kita harus merasa membutuhkan produksi-produksi dari daerah lain. Misalkan buah-buahan, beras, jagung, dan lain sebagainya. Jika kita tidak merasa saling membutuhkan, maka integrasi tidak akan pernah tercapai. Yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Jadi harus ada kesepakatan, dan syukur kesepakatan ini sudah kita lakukan, yaitu ketika sidang BPU PKI, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yang diprakarsai oleh pidato Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno, yang kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya konsensus bersama, yaitu Pancasila. Dan yang ketiga, yang C, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Dan kita patut bersyukur norma-norma konsensus ini telah dibakukan pada sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945 yang telah meresmikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan baku di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi di sini jika hanya yang B saja yang kita lakukan itu belum cukup. Jadi harus ada pembakuan, harus ada pengesahan sehingga menjadi sebuah aturan yang tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apakah kalian bisa membedakan mana yang hak dan mana kewajiban sebagai warga negara yang baik? Jangan sampai menyalahgunakan hak, karena akan banyak sekali orang yang bisa sewenang-wenang melakukan sesuatu hal yang bisa merugikan orang lain. Begitu pula dengan orang yang selalu berusaha menghindar dari kewajibannya sebagai warga negara. Perilaku ini bisa dijadikan contoh perilaku yang merugikan masyarakat, khususnya bagi pemerintah. Pelanggaran hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang haknya dilanggar kemungkinan tidak akan menjalankan kewajibannya. Keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban harus dilakukan. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan diri sendiri. Misalnya, pertumbuhan pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan di satu daerah dengan daerah lainnya harus sama. Jika berbeda, akan terjadi kecemburuan
dan berakibat terganggunya integrasi nasional. Dengan demikian, sangat penting integrasi nasional bagi pembangunan bangsa dalam masyarakat yang berbeda-beda. Setiap warga masyarakat harus menyadari adanya perbedaan etnik, suku, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Perbedaan tersebut jangan sampai dijadikan sebagai pemicu terjadinya disintegrasi nasional. Oleh karena itu, kalian harus memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kewajiban sebagai warga negara adalah menjaga integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana cara menjaga integrasi tersebut? Kalian tentu pernah melihat di televisi atau membaca di media massa anggota TNI yang ditempatkan di ujung pulau untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Saat ini, negara Indonesia tidak dalam keadaan perang, tetapi negara menuntut kita sebagai warga negara untuk ikut serta menjaga integrasi nasional. Rakyat Indonesia harus memiliki sikap untuk mempersiapkan diri jika terdapat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat mengganggu integrasi nasional. Kalian juga wajib ikut serta dalam menjaga integrasi nasional dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu, kalian sebagai warga negara yang baik wajib mematuhi semua peraturan-peraturan yang berlaku. Baik, demikianlah pembelajaran saat ini. Sebelum Bapak tutup, untuk berkembangnya channel edukatif ini, silakan klik subscribe, like, and comment agar channel edukatif ini bisa berkembang dan semakin bermanfaat untuk pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilapan, dan kesalahan dalam penyampaian materi ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.